wabarakatuh. Saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada video pembelajar mingguan kali ini, saya akan membahas suatu buku yang sangat menarik untuk kita baca semuanya, lebih kita sebagai karyawan. Buku yang berjudul Master Your Time, Master Your Life, dikarang oleh Brian Tracy. Buku ini mengajarkan tentang waktu yang efektif untuk kita semua. Sistem terobosan meraih hasil lebih cepat di semua bidang kehidupan Anda. Nah, dalam buku ini, Brian Tracy menyajikan serangkaian pemanfaatan waktu dan prinsip manajemen waktu terbaik yang pernah ditemukan. Teknik dan strategi manajemen waktu yang juga dipraktikkan oleh orang-orang paling sukses dan bahagia di seluruh dunia. Bayangkan paling sukses dan paling bahagia. Orang-orang sukses dan terkaya di dunia memiliki waktu 24 jam sama dengan kita. Perbedaannya adalah orang-orang sukses bahkan dengan potensi yang lebih sedikit dan peluang yang lebih kecil kerap kali mencapai jauh lebih banyak pencapaian dibandingkan yang lain. Karena mereka dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik dan efektif. Cara berpikir kita tentang waktu dan berbagai cara memanfaatkan waktu menentukan keefektifan dan kualitas dari setiap kehidupan kita. Nah, kebanyakan orang hidup dalam mode reaktif responsif ketika segala sesuatu terjadi di sekitar kita, mereka bereaksi dengan merespon dengan segera. Nah, secara otomatis dan tanpa pertimbangan. Contohnya, memeriksa bunyi notifikasi ponsel di saat melakukan suatu pekerjaan yang lain. Kunci untuk mengambil kendali penuh atas waktu dan hidup kita adalah harus berhenti dan berpikir sebelum bereaksi dan merespon. Kita pun harus mengenali jenis waktu dan perilaku yang dituntut dari setiap momen, lalu merespon sewajarnya. Nah, selama kita bisa merespon secara efektif terhadap tantangan hidup, keseharian, dan pekerjaan, kita akan terus bertumbuh makin cerdas dan bergerak menuju pemenuhan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, berikut cara merespon jenis-jenis waktu yang berbeda yang ada dalam buku Master Your Time, Master Your Life. Yang pertama, waktu perencanaan strategis dan penetapan tujuan. Sebelum kita memulai petualangan besar dalam hidup, kita pun harus menentukan apa yang ingin kita tuju di akhir. Kita akan tuju pada suatu kita berakhir tuh bakal di posisi yang mana. Nah, perbedaan mendasar di orang-orang yang kaya dan miskin adalah bahwa sekitar 85% menurut penelitian dari orang-orang kaya memiliki satu tujuan besar yang mereka upayakan sepanjang waktu. Ingat, hanya satu tujuan. Nah, sementara hanya 3% dari orang-orang miskin yang memiliki satu tujuan besar dan mereka sesekali mengupayakannya jika memungkinkan. Artinya bukan prioritas. Nah, untuk dapat memaksimalkan pula kita perlu memikirkan tujuan kita, terutama ketika mengalami kekacauan dan perubahan cepat. Kita perlu benar-benar berorientasi tujuan dengan menetapkan tujuan, membuat rencana, dan mengatur hidup. Nah, penetapan tujuan dan perencanaan strategi personal mengharuskan kita untuk mundur dan beristirahat sejenak, jauh dari gangguan dan pengalihan pikiran. Kita perlu menjawab beberapa pertanyaan pokok untuk memastikan bahwa apa yang kita kerjakan di luar sesuai dengan kepribadian di dalam dan sejalan dengan apa yang sebenarnya ingin kita raih. Nah, yang kedua, waktu produktif. Nah, untuk menyelesaikan lebih banyak kerja produktif membutuhkan tingkat mental, energi fisik, disiplin, fokus, dan kebutuhan tekad yang tinggi agar menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan hasil yang lebih baik. Produktivitas dicapai ketika kita merencanakan, mengatur, dan menetapkan prioritas-prioritas dan berkonsentrasi pada pemanfaatan waktu yang paling bernilai setiap hari. Ada 3 kata kunci menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi, yaitu kejelasan, fokus, dan konsentrasi. Nah, lanjut ke nomor 3, waktu peningkatan pendapatan. Nah, aset finansial yang paling berharga adalah kemampuan berpenghasilan. Nah, hal ini didefinisikan sebagai kemampuan kita untuk mendapatkan hasil yang untuknya orang-orang bersedia untuk membayar kita. Kemampuan berpenghasilan adalah seluruh akumulasi dari pengetahuan, keahlian, pengalaman, pembelajaran, kerja keras, dan
hasil yang diperoleh selama kita hidup. Orang-orang yang berkinerja tinggi di setiap bidang menghabiskan jauh lebih banyak waktu untuk mempraktikkan dan meningkatkan keahlian mereka dibandingkan dengan orang-orang yang berkinerja rendah. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan sebagian besar disparitas pendapatan yang kita lihat dalam masyarakat lingkungan sekitar kita. Nah, orang-orang yang terbaik mendedikasikan diri pada pembelajaran yang terus-menerus. Kita harus membulatkan tekad untuk memasukkan waktu belajar ke hidup kita setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan seumur hidup kita. Maka potensi kita tidak akan terbatas. Nah, yang keempat, waktu luang. Ada 160 jam dalam waktu seminggu. Rata-rata orang bekerja 8 jam sehari, 40 jam seminggu. Tidur 8 jam per hari, atau 50 jam dalam seminggu. Dan berpakaian, makan, dan berangkat kerja 4 jam sehari, 28 atau 28 jam dalam seminggu. Hal-hal tersebut memakan waktu 124 jam seminggu, sehingga tersisa 44 jam seminggu sebagai waktu luang kita. Nah, sayangnya rata-rata orang menghabiskan sebagian besar waktu ini untuk bersosialisasi, menonton televisi, atau diisi oleh aktivitas-aktivitas hiburan seperti media sosial, menonton televisi, film, dan lain sebagainya. Padahal apa yang kita lakukan pada waktu luang dapat memberikan perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan yang ada dalam hidup. Kita bisa memakan waktu itu untuk menginvestasikannya untuk masa depan. Nah, waktu luang adalah produk sampingan. Dengan memanfaatkan waktu luang ini, justru kita bisa menjadi orang yang lebih bernilai. Ketika terus-menerus menginvestasikan produk sampingan kita, waktu luang kita dengan mempelajari gagasan baru dan mengembangkan keahlian baru, maka memungkinkan bagi kita untuk melipat gandakan hasil dan memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar daripada orang-orang lain di sekitar kita. Nah, orang-orang yang masuk kelompok 20% terbaik memanfaatkan waktu luang mereka dengan sangat baik. Mereka terus belajar dan bertumbuh sepanjang karir mereka. Nah, ini yang kelima, waktu kerja. Cara kita memanfaatkan waktu kerja akan menentukan kesuksesan, kemajuan, dan pendapatan kita. Namun, yang menyedihkan kebanyakan orang tidak bekerja mendekati kapasitas mereka yang sebenarnya. Jika kita bisa sangat produktif dalam pekerjaan, maka akan menarik lebih banyak peluang. Ada 4 hal mendasar dalam memenuhi waktu pekerjaan, yaitu menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Yang kedua, merencanakan pekerjaan secara rinci. Ketiga, menetapkan prioritas untuk aktivitas yang bernilai paling tinggi. Dan terakhir, harus berkonsentrasi pastinya. Kemudian, kualitas terpenting untuk sukses di tempat kerja adalah kemampuan kita untuk menghindari gangguan dan pembuangan waktu yang sia-sia. Terus berfokus untuk mendapatkan hasil-hasil terpenting yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, kemudian yang keenam, ada namanya waktu kreatif. Nah, waktu kreatif adalah sebagian waktu terpenting dan bernilai yang bisa kita habiskan. Satu gagasan dapat mengubah hidup kita. Semakin baik kita merencanakan dan mempersiapkan gagasan, semakin mungkin kita akan mewujudkannya. Tapi kreativitas juga menuntut kita menjauh dari urusan kehidupan sehari-hari agar pikiran bekerja di tingkat yang lebih tinggi. Inilah alasannya waktu kreatif membutuhkan bentuk pemikiran dan pengaturan yang berbeda banding waktu kerja dan waktu produktif.